Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang anak-anakku siswa baru SMA Negeri Senduro tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Alexandra. Saya selaku Waka Kesiswaan di SMA Negeri Senduro. Berbeda dengan SMP, di SMA ada 4 wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan wakil kepala sekolah bidang humas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen kesiswaan di SMA. Di SMA, kesiswaan mengatur siswa sejak datang ke sekolah sampai nanti pulang lagi. Bagaimana agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Jadi, kesiswaan menangani penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kegiatan MPLS, kemudian ekstrakurikuler, termasuk bagaimana perizinan atau mutasi siswa. Ya. Jadi kami akan senantiasa berhadapan dengan anak-anak semua. Kalau ada masalah jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami. Selain itu bagi anak-anakku yang memiliki kemampuan baik di bidang akademik maupun non-akademik juga jangan ragu-ragu. Silakan kalian menunjukkan potensi kalian, karena dengan potensi itu kita sama-sama bina, kita sama-sama bimbing agar bisa menjadi prestasi. Tujuan manajemen kesiswaan untuk mengatur kegiatan siswa sehingga pembelajaran siswa dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Jadi, tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, secara khusus, tujuan dari manajemen kesiswaan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Sekolah tidak hanya menginginkan siswa itu pintar secara akademik, tetapi sekolah juga memfasilitasi agar siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk melaksanakan tugas di bidang kesiswaan, maka struktur kesiswaan itu sebagai berikut: kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian saya sebagai wakil kepala sekolah dibantu oleh seorang staf, yaitu Bapak Mas Hudi. Kemudian ada beberapa pembina OSIS ya, ada Bapak Iksan Purwanto, Bapak Prameswara, Ibu Mita Layili Makfiro, dan juga Ibu Nila Erpina. Jadi kami bersama-sama berupaya untuk melaksanakan semua tugas-tugas di bidang kesiswaan ini. Nah, untuk siswa, untuk mengembangkan kemampuan siswa terutama di bidang organisasi, maka di SMA ini ada 2 organisasi secara umum. Yang pertama adalah organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kalian kenal dengan OSIS. Sedangkan yang kedua ada organisasi siswa ekstra sekolah dan pramuka atau kalian kenal dengan ekskul. Untuk OSIS, ini kepengurusan OSIS tahun 2021-2022, ketua OSISnya adalah Latin Lailia, kemudian wakil ketuanya Dira Wicenana. Nah, untuk melaksanakan tugas ini, ketua dan wakil dibantu oleh sekretaris. Ada 2 sekretarisnya, ada Ilham Noval dan Putri Chandrika, sedangkan bendaharanya itu Imas Tasya dan Febian Wahyu. Untuk bidang-bidangnya, yang pertama bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang politik dan organisasi kepemimpinan, bidang bela negara, berbangsa, dan bernegara, bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi,
bidang humas dan infokom, serta keterampilan dan kewirausahaan. Nah, bagi kalian yang memiliki keinginan untuk belajar organisasi, maka silahkan nanti pada waktu ada perekrutan anggota OSIS, kalian bisa bergabung untuk menjadi anggota OSIS SMA Negeri Senduro. Memang agak berat ya, karena kalian harus bagi waktu antara belajar dan juga organisasi. Tapi insya Allah pengalaman menjadi pengurus OSIS ini itu sangat bermanfaat bagi kalian, terutama nanti setelah kalian berada di lingkungan masyarakat, setelah lulus dari SMA. Selain itu, kalian juga bisa mengembangkan talenta kalian di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya kalau di masa tidak pandemi, kegiatan ekstra ini kita laksanakan pada saat sepulang sekolah. Jadi dari jam 3.15 sampai sekitar setengah 5. Nah, karena sekarang masih masa pandemi, maka kegiatan ekskul untuk sementara tidak ada, terutama yang bersifat fisik ya. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk ekskul nanti apa aja yang ada. Nah, ini saya masih menjelaskan sebelum ada pandemi ya. Jadi sebelum ada pandemi, ekskul kita dilaksanakan sepulang sekolah. Dan seluruh kelas 10 itu wajib untuk menjadi anggota pramuka. Walaupun masa pandemi seperti ini, kalian juga tetap harus menjadi anggota pramuka. Walaupun nanti kegiatannya tidak sama seperti kegiatan sebelum pandemi ya. Mungkin lebih banyak kegiatan online-nya. Selain itu, kami punya ekskul futsal, karya ilmiah remaja, kemudian paskibra, ada band, kemudian ada kajian keputrian setiap Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu yang putra sholat di masjid, sedangkan yang putri yang beragama Islam itu kami kumpulkan di aula dan ada kajian keputrian. Dan ini wajib bagi muslimah ya. Ada ekskul tari, ada ekskul bola voli, taekwondo, albanjari, karawitan ya, desain grafis, kemudian ada PMR nih. Untuk masa pandemi seperti ini nih garda terdepan ya. Teman kalian dari PMR yang melakukan pertolongan pertama di UKS. Nah ini juga nggak kalah pentingnya nih paduan suara. Biasanya anak-anak paduan suara ini setiap hari Senin pada saat upacara bendera selalu mendampingi kan lagu Indonesia Raya. Nah untuk saat ini ada kebijakan dari pemerintah, seluruh kegiatan pendidikan itu harus dilakukan secara daring atau online. Maka ekskul yang masih berjalan adalah ekskul yang bersifat akademik. Jadi misalnya kayak kelas matematika, fisika, kelas kimia, kelas kebumian, astronomi, ekonomi ya, dan kelas TIK, yang itu semuanya dibimbing dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak mengikuti lomba KSK atau kalau dulu namanya OSK ya, Olimpiade Sains Kabupaten. Nah, silakan nanti bisa bergabung dengan ekskul OSK itu, dan nanti insya Allah kalian juga akan kami pilih dan kami kirim untuk mengikuti lomba OSK mewakili SMA Negeri Senduro. Untuk tata tertib ya, di kesiswaan juga ada tim tatib yang penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Yatim Hudori, ketuanya saya, dan sekretarisnya Bapak Mas Hudi. Nah, penanggung jawab tatib itu ada 3 sesuai dengan tingkatan kelas. Untuk kelas 10 penanggung jawabnya adalah Ibu Nihaya. Untuk kelas 11 ada Bapak Prameswara, dan untuk kelas 12 itu Ibu Deno Krestanti. Seperti apa tatibnya nanti ada sendiri materinya. Intinya, walaupun kita tidak masuk secara offline ya, kita nggak bertemu langsung, kita masih daring, tapi tetap yang namanya aturan itu tetap kita laksanakan. Kalau yang kemarin masuk terbatas itu ganjil genap. Jadi sehari masuk, mungkin hari ini ganjil yang masuk, besok nomor genap yang masuk. Nah itu tetap tatib tetap berlaku, nggak boleh terlambat. Kemudian tetap harus mengerjakan tugas-tugas, pakaian rapi, rambut juga nggak boleh
gondrong tuh yang laki-laki dan nggak boleh disemir ya. Itu semuanya tetap berlaku. Jadi tolong diperhatikan. Memang perlu ada keseragaman, termasuk dari sisi pakaian. Kalian sudah mendapatkan 3 baju ya. Ada putih abu-abu, kemudian pramuka dan baju khas. Untuk putih abu-abu dipakai hari Senin dan Selasa. Sedangkan untuk Rabu dan Kamis mengenakan baju khas SMAN Senduro. Itu ciri khas kalian. Jadi kalau kalian jalan di mana-mana semuanya orang bisa lihat, wah ini anak SMAN Senduro. Dan semoga kalian bangga mengenakan pakaian tersebut. Untuk hari Jumat itu mengenakan pakaian pramuka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesiswaan. Intinya kami di sini hadir untuk kalian dalam rangka menumbuhkan dan menggali potensi yang kalian miliki. Jadi jangan malu-malu dan jangan ragu. Kalau memang memiliki kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, silakan disampaikan kepada tim kesiswaan. Nanti akan kami arahkan, kami bimbing agar kemampuan kalian tadi bisa terasah. Syukur-syukur nanti kalau bisa berbuah prestasi. Karena dengan seperti itu akan membanggakan baik diri kalian sendiri, keluarga maupun sekolah. Kita masih belum bisa masuk secara offline, bukan berarti prestasi kita juga tidak ada ya. Demikian penjelasan saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, walaupun saat ini kita tidak bisa belajar secara langsung. Pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.